Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Areopagus Gathering tidak di dalam satu aula atau ruangan yang biasa kita sewa di Kelapa Gading Chapter dan Serpong Chapter. Areopagus Kelapa Gading Chapter sesungguhnya mulai pada hari ini nanti jam 2 siang. Lalu minggu depan itu di Gading Serpong pada tanggal 28. Dengan adanya COVID-19, Coronavirus Disease 19, maka kita menuruti apa yang menjadi temuan dari pemerintah dan apa yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi anyway, kita tetap akan menjalankan bagian ini walaupun saya tidak akan membahas sesuai tema yang seharusnya mengenai I soft therefore I am pada Kelapa Gading Chapter, atau minggu depan berbicara tentang bagaimana teologi applied dan interpretation di dalam realitas abad 21 yang lebih dynamic, yaitu membahas mengenai Gen Y Millennial, Gen Z ataupun Gen A. Banyak yang sudah membahas, tetapi ada hal-hal lain yang perlu kita gali lagi. But anyway, mungkin April atau Mei kita akan bahas di dalam satu gathering yang lebih lengkap, lebih komprehensif, dan banyak slide ataupun video klip yang akan kita gali sebagaimana biasa Areopagus lakukan, dan beberapa orang yang kita undang sebagai people inspiration yang dipakai Tuhan di dalam karir path dia di dunia kerja. But anyway, sekali lagi, kita tidak akan pernah berhenti begitu saja. Kita mengambil moment of the truth dan kita share what is the truth and what is the opportunity. Lalu pada siang ini saya akan membahas tidak terlalu lama mengenai satu tema yang tiba-tiba saya teringat, yang tiba-tiba saya melihat di satu Facebook atau YouTube, ada satu judul lagu yang bernama Surrender. Surrender itu adalah sebenarnya satu lagu yang pernah saya dengar pada tahun 1997 dari album baru yang baru dirilis oleh salah satu the greatest band, pop band in the world, yaitu The Bee Gees. Kenapa saya mengambil judul tema ini? Karena di dalam lirik tema ini, awal lagu itu yang membuat saya terkejut, yaitu ada satu kata dari lirik Surrender yang mengatakan from the highest tower I call your name. Wow, ini satu hal yang bagus sekali. Dari satu tower, satu tempat yang paling tinggi, saya memanggil kamu. Lalu saya berpikir, apakah lirik lagu ini mengenai I call your name berbicara tentang Tuhan pencipta, atau berbicara manusia yang sedang jatuh cinta? Ini menjadi satu hal yang menarik. Tapi bagi saya tidak melihat hal itu. Tapi saya melihat ada satu kalimat itu, from the highest tower. Jadi seolah-olah merepresentasikan, menggambarkan Allah dari tempat tahta yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia itu mempertunjukkan bagaimana cinta kasih dia. Dan dia memanggil nama. Jadi kata memanggil nama, ada sesuatu behind of the truth. Ada satu pernyataan yang penting sekali, karena Allah tahu siapa yang dipanggil, dan Allah tahu bagaimana memakai orang itu, dan bagaimana menggarap orang itu, dan bagaimana Tuhan sedang mengutus dia ke dalam kandang serigala, atau Tuhan sudah mengutus dia menjadi satu personifikasi dari seluruh drama scripture, cerita Tuhan yang begitu ajaib. Lalu bagaimana teman-teman sebagai seorang profesional, yang profesional, atau sebagai seorang pemuda, ataupun sebagai mahasiswa, ataupun sebagai senior profesional, whatever. Ini menjadi sesuatu flashback. Kita melihat cinta kasih Tuhan written down by His scripture yang begitu nyata, satu warisan yang tidak akan pernah layu, digeser oleh zaman, dan tidak akan pernah habis dengan adanya disease, penyakit coronavirus, whatever virus. Tetapi kita mempunyai api yang tidak padam, karena ada janji-janji perkataan Tuhan itu yang senantiasa burning on fire di dalam diri Anda dan saya secara pribadi, sehingga tidak membuat diri kita ada pause terlalu lama. Tapi justru dengan kondisi-kondisi di dalam zaman yang berbeda, kita melihat ada the invisible hand of God. Berarti Tuhan itu tidak mati, rekan-rekan. Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu memimpin,
di dalam sejarah hidup manusia. Bahkan Tuhan menopang apa yang sudah dicipta. Terlebih khusus Tuhan memimpin kepada umat pilihannya untuk menyatakan the other voice in the wilderness. Artinya Tuhan menginginkan Anda dan saya terus bersuara kebenaran, memproklamasikan, bukan klaim-klaim yang sifatnya sementara, yang sifatnya keegoan. Karena proklamasi kebenaran itu menjadikan satu janji overwhelming di dalam diri Anda dan saya. Jiwa itu seperti mengalir air hidup yang tidak pernah selesai. Seperti perempuan dari Samaria itu mengatakan, aku haus, berilah aku minum. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan memberikan air hidup yang tidak akan pernah luntur, yang tidak akan pernah membuat engkau haus lagi, tapi memberikan ketenangan batin yang paling dalam dan jiwa yang terus dinyatakan sukacita. Lalu surrender berarti menyerahkan. I surrender. Kalau I surrender, diri Anda dan saya melihat seluruh kebenaran ini karena ada tahta Tuhan yang di atas, maka tidak mungkin kamu dan saya, Anda dan saya dan kita semua melewati kesempatan moment of the truth. Karena moment of the truth di dalam setiap diri manusia adalah satu catatan kaki yang bersifat kekal, yang mempunyai campur tangan Tuhan. Jadi Tuhan itu hidup. Kalau kota New York dikatakan the city never sleep, dan juga Citibank credit cardnya adalah juga the city never sleep. This is true? Yeah, maybe, but maybe not. But the truth of this kind of matters in this world, God is never sleep. If God is never sleep, this is the time for us, whatever the condition, whatever the matters, great events, but we know our God, living God. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan mendorong Anda dan saya bagaimana terus berkaya. Sekarang hampir di seluruh dunia lockdown. Bagi saya lockdown bukan sesuatu yang menajiskan atau sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagi saya perdebatan lockdown tidak sekedar gampang begitu saja. Karena behind daripada lockdown banyak tools, banyak analisis, ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan lain sebagainya perlu diteliti dengan baik. Dan mungkin tidak semua. Karena kita tahu di dalam seluruh event kehidupan manusia, seburuk-buruknya event, pasti ada lokasi-lokasi yang Tuhan pelihara yang mereka tidak mengalami. Mungkin mereka akan ada event yang lain. But anyway, sekarang kita masuk. Why you and me should surrender? To whom we must surrender? Actually, we surrender spoken honesty. That is to our living God. Kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, ini ada satu perbedaan dan ada satu movement yang menghidupkan Anda dan saya di setiap event kehidupan, di setiap story hidup manusia, dan di dalam setiap history kehidupan manusia menjadi satu catatan-catatan warisan yang akan kita pelajari dari generasi ke generasi. Sehingga generasi hari ini, generasi yang akan datang menjadi satu filing. Jadi whatever you talk like this, that is your signature, that kind of time. Jadi apapun yang Anda bicarakan pada hari ini, itu menjadi satu tanda tangan diri Anda di hadapan khalayak ramai, di hadapan mass, di hadapan people all over the world, ataupun di dalam sesuatu yang kecil. Nah, hari ini saya akan membahas ada 4 tokoh. Di sini ada 4 gambar, tapi ada satu gambar yang saya tidak tampilkan, tapi saya akan bahas. Yang pertama, kalau kita bicara surrender, itu from the highest tower, I call your name. That is gifted from above. That is the legacy from above yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Betul tidak? Karena kalau dari tempat yang paling tinggi yang mulia tahta Tuhan, Dia memanggil Anda dan saya sesuai dengan nama masing-masing, itu ada contacting soul. Berarti ada satu garansi apa yang Tuhan panggil itu, berarti ada satu blueprint, cetak biru untuk menjalankan yang disebut roadmap.
Nanti kita melihat bagaimana sih sesungguhnya Anda sebagai seorang profesional berada di dalam wilderness, di dalam padang gurun kehidupan ini. Hidup ini tidak seluruhnya mengatakan, wah kita satu negara yang aman, oh kita satu negara yang super maju, oh kita negara yang ateis, oh kita satu negara yang susah, kita satu negara yang banyak hal tidak ada beragama, semuanya kepada logika atau free thinkers, whatever, teman-teman, rekan-rekan profesional, para pemuda. Karena di dalam seluruh konteks itu tetap manusia ada kekosongan. The emptiness of soul itu menjadi satu kegelisahan di seluruh dunia umat manusia dari seluruh tapak sejarah. Tetapi Tuhan masih bangkitkan loh orang-orang yang dipakai Tuhan, baik itu yang bukan percaya kepada Kristus yang disebut common grace, ataupun orang yang percaya pada Kristus. Nah, orang-orang yang di common grace pun mereka dipelihara Tuhan karena mereka surrender, karena mereka tahu ada Tuhan yang hidup, walaupun mereka belum mengenal who is God actually behind. Karena God yang sesungguhnya adalah Allah yang berjanji. Allah yang berjanji di dalam ketetapan kekekalannya. Dan Tuhan mempunyai satu rencana yang absah. Dan Tuhan mempunyai satu kekuatan, kedaulatan setiap inci hidup ini. Dan Tuhan berjanji, Dia akan menghakimi. Dan Dia akan membalas semua kejahatan. Dan Tuhan akan menebus. Siapa yang ditebus? Itulah namanya umat yang ditebus berada di dalam limited atonement, penebusan yang terbatas. Kalau penebusan terbatas berarti tidak semua manusia, tetapi itu satu misteri daripada Tuhan. Nah, Anda dan saya mengalami hidup di dalam penebusan, pasti growing up, pasti ada kepekaan rohani, pasti ada kegelisahan untuk mengejar segala sesuatu yang bernilai kekal, segala sesuatu yang mempunyai kualitas mutu ilahi. Ini sesuatu yang susah. Jadi tidak semua orang percaya yang katanya sering ke gereja, sering melayani, tetapi hidupnya di dalam kekeringan. Hidupnya hanya pointing each other, tetapi mereka tidak peka apa yang Tuhan bicara kepada dia. Kegelisahan ilahi adalah kegelisahan yang sangat jarang orang memahami. Kegelisahan ilahi sometimes suddenly in the middle of night Tuhan mengatakan bangun. Karena aku ingin bicara kepada kamu. Kamu gelisah dan seterusnya. Waktu kamu gelisah, kamu berdoa. Udah berdoa masih gelisah. Tiba-tiba Tuhan singkapkan. Baca firman itu. Waktu kamu baca firman itu, baru kamu sadar. Tuhan ingin mencurhat isi hati yang terdalam. Yang tertulis di dalam firman-Nya. Ini adalah salah satu ciri sederhana orang yang hidup di dalam tebusan Tuhan. Limited atonement akan memberikan sesuatu kekuatan yang tidak ada habis-habisnya. Oke, anyway, sekarang saya akan masuk contoh daripada orang yang sangat saya kagumi personally. Orang yang saya kagumi ini bukan berarti saya kultuskan, tapi justru direct indirect. Direct berarti saya baca dari buku-bukunya. Direct mungkin saya lihat di videonya. Directly mungkin saya dengar speaking dia di interview, di YouTube dan lain sebagainya. Atau yang sudah meninggal, yang seperti beberapa tokoh yang ada di sini, mereka pada zaman itu belum ada TV, tetapi masih ada audio yang sempat direkam, walaupun audio tidak bagus. Tapi masih ada satu buku-buku yang ditulisnya atau satu peninggalan sejarah yang akhirnya kita bisa melihat, ataupun tulisan di jurnal dan sebagainya. Secara indirect berarti saya secara pribadi menemukan satu warisan-warisan yang sangat mahal harganya. Dan itu membuat satu proses guidance of life personally menjadi satu pribadi yang terus dikoreksi. Karena orang ini dipakai oleh sejarah. Maka history menjadi sesuatu catatan yang tidak bisa dipungkiri. Jadi lihat sejarah itu, catatan sejarah itu bukan hanya masalah heritage warisan. Tapi bagaimana kita menganalisa sejarah. Karena sejarah itu banyak satu pesan, banyak sesuatu yang ditimbulkan oleh pikiran-pikiran dia yang ditulis oleh penganutnya, oleh orang-orang yang suka dengan mereka, sehingga tulisan-tulisan yang penting itu sebenarnya menjadi api, obor di dalam generasi yang akan datang. Seperti saya secara tidak langsung. Sewaktu saya membaca itu, saya langsung mendapatkan, wah ini satu yang menjadi nilainya bagus.
lebih bagus daripada sekedar kita mengejar harta, mengejar gaji yang besar, tidak salah, ataupun kita mempunyai aset-aset yang besar ataupun kecil, tidak masalah. Itu bukan sesuatu yang very important. Yang very important adalah apa yang kita pelajari dari setiap orang yang punya mutu, yang dipimpin oleh Tuhan di dalam zamannya, itu bisa menembus batas lewat daripada zamannya 100-200 tahun. Ini sesuatu yang kita bisa simpulkan Tuhan pakai orang ini. Kalau Tuhan pakai orang ini, berarti kamu dan saya harus banyak baca, harus banyak belajar. Apalagi sekarang ada YouTube. Orang-orang yang hidup sampai saat ini, Anda dan saya dengarkan ceramahnya, dengarkan khotbahnya, dengarkan segala sesuatunya, bahwa kita boleh melihat semua rahasia ini menjadi satu kesegaran. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman, rekan-rekan, kita dikatakan quote and quote 2 weeks you stay at home, 2 weeks you stay there. Bahkan gereja juga tidak ada ibadah 2 kali. Tetapi itu bukan berarti menjadi the end of life, tapi itu menjadi the new starting beginning to know everything in God's perspective. Bukan hanya di dalam corona virus perspektif, tetapi ini menjadi satu glorify to our living God. Itu menjadi satu joyful, joy to the world. Ini menjadi satu hal yang tidak bisa digeser oleh sesuatu harta yang bernilai mahal, tapi sementara ataupun penyakit yang begitu ganas, virus yang mematikan, semuanya tidak mematikan kamu dan saya, iman yang hidup, melihat tahta Tuhan from the highest tower. I call your name. Jadi yang pertama, saya akan membagikan satu orang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dia adalah seorang Belanda, orang yang lahir 29 Oktober 1837 dan meninggal 8 November 1920. Jadi 83 tahun dia hidup di dunia. Tahun ini adalah centennial, 100 tahun peringatan dia yang akan dirayakan di seluruh dunia dengan seminar-seminar mulai April, Mei, Juni, dan seterusnya. Tetapi karena ada coronavirus, acara ini akhirnya ditunda. Tetapi bukan itu yang saya mau bicarakan. Apa sih kalimat dia yang membuat saya personally, directly menjadi kagum, amazing, menjadi sesuatu yang tidak ada habis-habisnya. Di depan saya ini ada satu gambar tentang buku dia mengenai Abraham Kuyper, A Pictorial Biography. Saya banyak mengkoleksi buku-buku beliau yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang teolog. Beliau juga membangun satu Gereform yang ada di Belanda. Beliau juga adalah seorang jurnalis. Beliau juga ada mantan Perdana Menteri Belanda 1901 sampai 1905. Dia juga seorang pengkhotbah. Dia juga seorang penulis. Dia juga yang mendirikan salah satu universitas yang terbesar di seluruh dunia dan top 50 khususnya di dalam bisnis dan juga filosofi dan juga education, yaitu Free University Amsterdam. Ini sesuatu anugerah Tuhan, gifted yang luar biasa diberikan kepada dia. Lalu rahasianya apa, rekan-rekan? Rahasianya saya baca ada satu kalimat yang saya tulis. Banyak sekali tulisan-tulisan dia, quotes-nya yang begitu bernilai. Tapi salah satunya, di tengah menuju kematiannya, dari buku yang saya baca ini, dia menuliskan satu kalimat sebelum malaikat maut menjemput dia. Dia mengatakan, my calling is high. Panggilan saya itu begitu luar biasa, begitu tinggi sekali kualitasnya. My calling is high, my task, tugasnya dia is glorious. Jadi tugas dia sangat mulia. And above my bed hang a picture of the crucifixion. Di atas tempat tidurku ada satu gambar mengenai penyalipan Kristus. And when I look upon it, ketika saya melihat ke atas, waktu saya menderita di atas tempat tidur, it seems that every evening the Lord asks. Saya melihat ke atas gambar itu, sepertinya Tuhan sedang berbicara kepada saya. Apa yang dikatakan oleh Abraham Kuyper? Dalam pernyataannya itu sebelum menuju kematiannya, dia mengatakan seperti ada contacting soul antara Kristus yang disalib dengan jiwanya yang sedang menuju kematian. Dia memberikan satu kesimpulan sederhana
dari kekayaan setiap firman yang dia baca. Dia mengatakan begini dalam tulisannya, "What is your struggle compared to my cup?" Apa yang menjadi perbandingan secara nyata, secara sah? Seluruh kesulitan Anda, seluruh pergumulan Anda, seluruh ketakutan Anda, seluruh keletihan, kelelahan Anda dibandingkan dengan cup yang aku minum, yaitu mengenai maut, mengenai peristiwa yang ada di dalam taman itu, dan menuju pembasuhan dosa manusia, pembayaran dosa manusia di atas kayu salib, dan penghinaan yang sangat luar biasa. Bisakah kamu membandingkan penderitaan Allah yang intervensi masuk ke dunia ciptaan dan akhirnya mengambil rupa seorang manusia? Itu disebut inkarnasi. Bisakah dibandingkan itu dengan seluruh persoalan hidup manusia, ketakutan seluruh hidup manusia, dengan apa yang aku harus minum, cup ini penebusan, serving Him? Dari pernyataan itu, Abraham Kuyper mengatakan, serving Him is so uplifting and glorious. Melayani Dia menjadi satu hal yang penuh sukacita, yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak pernah bosan-bosannya sampai akhir hayatnya. Dari pernyataan ini, dia memberikan satu kalimat rahasianya, one square inch manifesto. Yaitu apa? Ini sering dicatat oleh banyak teolog di seluruh dunia. Di dalam concise teologi dia yang begitu dalam luas, dia mengatakan 1 inci di dalam seluruh ciptaan yang sudah dicipta oleh Tuhan di dunia ini, tidak ada satupun yang tidak dikembalikan kepada Tuhan. Yang sudah berdosa, yang sudah ditebus, itu harus digarap dan harus dikerjakan ulang di dalam dunia perspektif Anda dan saya masing-masing. Di tempat kantor, di sekolah, di bisnis, di politik, dan lain sebagainya. Ini menjadi satu tolok ukur kemajuan setiap manusia. One square inch manifesto. Jadi satu manifesto, satu janji. Setiap 1 inci hidup itu bernilai di hadapan Tuhan, berharga. Jadi seluruh aspek hidup manusia, space and time, semua working hardnya kita, apa yang kita garap, resiko yang akan kita hadapi, itu mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu juri, Tuhan itu memberikan SOP, Standard Operating Procedure, dan Tuhan itu memberikan KPI. Anda dan saya di kampus, kerja di kampus, dikerja di manajemen, jadi direktur, jadi staff, whatever lah, di satu institusi, di BUMN, di pegawai negeri, ada KPI, Key Performance Indicator. Jadi performance, jadi kinerja Anda dan saya selama Anda bekerja. Dan Tuhan pun memberikan KPI, Key Performance Indicator, yaitu dari firman-Nya yang harus kita baca, yang harus kita geluti. Apa yang menjadi agenda Tuhan di dalam diri Anda yang sudah Tuhan berikan. Kalau itu tidak ada, berarti Anda lanjut. Seorang yang kedua adalah pendeta saya. Pendeta saya ini sangat agung, sangat ajaib. Tahun ini 80 tahun. Dan sampai 80 tahun sekarang masih terus dipakai Tuhan. Burning of fire yang luar biasa. Sejak dia bertobat umur 17 tahun, berarti sudah hampir berapa tahun dia melayani Tuhan. Itu sangat ajaib. Dari 1957 sampai 2020 masih mempunyai api yang tidak padam. Berarti 60 tahun lebih. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman, kapan Anda dan saya pertama kali berjumpa dengan Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan, berapa lama Anda terus mempunyai api yang tidak luntur, yang tidak padam. Ini menggambarkan satu ciri konsistensi. From the highest tower I call your name. Jadi ini satu perjumpaan pribadi, personally with the living God. Jadi perjumpaan pribadi itu tidak akan mungkin luntur. Dia harus melihat ke belakang. Never. Ini adalah satu kunci kenapa secara pribadi saya sangat kagum. Tapi saya kagum dengan beliau bukan fans club. Bagi saya fans club itu salah. Fans club itu adalah sesuatu yang sifatnya memberhalakan, mengkultuskan. Tetapi bagaimana yang diajarkan, yang menjadi great example, itu menjadi cara Anda dan saya meneruskan cita-cita dia. Ingat, orang yang kita kagumi tidak selamanya hidup. Dia terbatas, limitless. Orang yang terbatas, infinite. Finite maksud saya, orang yang terbatas. Lain dengan Kristus. Dia adalah God yang hidup, infinite. Dia tidak terbatas.
Dia naik, dia mati, bangkit hari ketiga, naik ke surga, dan dia akan datang. Dan Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu terjadi. Sejak Musa mencatat di Kejadian pasal 1. Dia adalah firman yang bersabda. Allah yang mempunyai rencana. Dia adalah firman yang menggenapi. Dan Roh Kudus yang melayang-layang di dalam seluruh keberadaannya. Apa yang dicipta oleh manusia. Tuhan, tangan Tuhan sendiri sebagai great designer. Jadi melalui beliau saya mendapatkan sesuatu secara pribadi, lalu saya blend, saya pikirkan itu mempengaruhi saya secara pribadi. Saya mendengar khotbah beliau, seminar beliau pada tahun 1983. Pertama kali ada seminar pembinaan Kristen, iman Kristen yang pertama di suatu tempat di Jakarta Selatan, di Granada. Temanya yang pertama adalah iman dan agama. Terus saya ikut bertahun-tahun. Saya melihat orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Kalau orang ini dipakai luar biasa dengan kejeniusannya, dengan gifted yang luar biasa, berarti luar biasa, saya yang sangat biasa, sangat sederhana, bukan berarti saya tidak dipakai Tuhan. Tetapi justru dari contoh yang hidup ini menjadikan living eyes. Jadi hidup saya tuh, mata saya hidup melihat beliau dan menjadi pencerahan yang luar biasa di dalam career path saya secara pribadi ataupun di dalam pelayanan saya secara pribadi. Sebagaimana contoh mendirikan Areopagus, sudah jalan 9 tahun, seorang diri, tidak ada uang, mulai dari nol. Itu memberikan satu bukti apa yang dibukakan oleh beliau ini menjadi satu turning point, personally speaking, di dalam diri saya dan bagi teman-teman yang lain yang mengenal beliau. Umur 80 tahun, berkhotbah bisa berjam-jam, walaupun dia sudah tidak sehat seperti dulu. Waktu pertama kali saya mendengar khotbah personally, tahun 83, berarti umurnya 43 tahun. Saya berpikir, waktu saya berumur 43 tahun, apakah api saya sama seperti dia? Jadi rekan-rekan yang dikasih dalam Tuhan, melihat seseorang yang dipakai Tuhan yang luar biasa, jangan kultuskan. Tapi melihat ada gifted from above. Seperti kalimat tadi, from the highest tower I will call your name. From the highest tower I call your name. Jadi satu orang pribadi yang sangat dipakai oleh Tuhan dan diutus ke kandang serigala. Beliau mengatakan apa? Begitu banyak quotes-nya. Saya tidak ada waktu untuk membahas ini. Satu quotes-nya yang mempengaruhi saya di dalam career path. Sejak pertama saya mendengar, terus saya kembangkan di dalam konteks karir saya. Di dalam dunia kerja, bahkan sekarang dalam dunia trainer sebagai pelatih, coach sebagai konsultan. Dia mengatakan satu kalimat, siapapun pendengar saya, orang yang saya latih, bawaan saya yang bukan Kristen, saya selalu mengutip dua nama ini. Yang satu Abraham Kuyper, yang satu pendeta saya. Banyak hal tadi yang sudah saya bahas mengenai Abraham Kuyper. Salah satunya pendeta saya mengatakan satu kalimat yang sangat applicable di dalam konteks korporasi, institusi, di dalam membahas mengenai manajemen. Satu hal yang ini terobosan yang baru. Dia mengatakan squeeze management. Kaget saya, squeeze. Berarti squeeze itu berarti diperas sedemikian rupa. Saya jadi teringat, kalau saya minum jus di satu tempat restoran yang biasa sama restoran yang mahal, satu gelas jus yang mahal di hotel yang bintang 5 itu bisa 100.000. Kalau di restoran yang sederhana mungkin 5.000 atau 10.000. Rasanya beda, betul. Tetapi sebeda-bedanya itu jauh lagi berbeda. Kalau saya bikin di rumah, saya dengan istri saya selalu mengatakan coba kita bikin jus. Ada jus jeruk. Jadi jeruk yang kita beli besar, diperes sedemikian rupa, keluarnya sedikit, rekan-rekan. Mungkin dari sekian 300 mili kah atau 206 mili kah, itu hanya 10 mili. Tapi 10 mili itu ada kesegaran di dalam tenggorokan dan jiwa Anda dan saya, mengairi segala sesuatu yang nikmat sekali. That is the original juice yang kita menikmatinya. Itulah secara sederhana beliau mengatakan, pendeta saya ini mengatakan, sampai sekarang saya ingat terus, squeeze management. Berarti apa yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, bakat, talenta, itu harus kita squeeze. Harus kita memberikan yang terbaik-terbaik, bukan dipertontonkan kepada semua orang, bukan dianggap kita hebat, tetapi memuaskan Tuhan. Inilah istilah saya, God satisfaction. Saya orang marketing, saya orang sales, saya orang di distribusi, saya orang di strategic management. Biasa orang mengatakan dalam korporasi, how make
customer satisfaction. Wah, orang begitu hebat. Salah satu contoh yang sederhana adalah Singapore Airlines. Dianggap satu pesawat terbang pramugari seluruhnya itu dikatakan the best, the greatest customer satisfaction until now. Mungkin compare dengan Qatar atau Emirates dan sejenisnya, ataupun ANA dari Jepang dan sebagainya. Tetapi bagi saya melihat dari kalimat beliau inilah, squeeze management, saya bisa memahami arti daripada God satisfaction, yaitu squeeze management. Jadi squeeze management, potensi yang Tuhan tanam, itu harus kita elaborate, harus kita kembangkan, harus kita temukan. Mungkin kita mengatakan, oh bakatnya cuma segini. Belum tentu, kita terus gali. Terus gali, ada contacting soul dengan Tuhan. Ini menjadi satu kesegaran tidak ada habis-habisnya. Surrender. From the highest tower, I call your name, kata Tuhan. Jadi tempat yang tinggi Tuhan panggil, berarti Tuhan tuh percaya. God trust on you. God trust on me. This is the secret of life. This is the mystery. You cannot calculate with the physics. You cannot calculate with the math. You cannot calculate with chemistry. Whatever. That is the secret of life. The mystery behind of our living of the humankind. Ini menjadi satu kekuatan yang saya mendapat secara sederhana. Banyak hal yang saya tidak akan gali karena waktu. Yang ketiga adalah seorang yang saya kagumi, seorang guru manajemen, seorang ahli manajemen. Dia orang yang dipakai Tuhan. Dia meninggal usia 95 tahun. Pada waktu itu saya langganan Time Magazine. Dan pada saat yang sama, periode saat itu Time Magazine, cover depannya adalah mengenai gambar yang ada di depan saya ini, Peter Drucker. Dan Peter Drucker dikatakan dia meninggal pada umur 95 tahun. Saat yang sama, siang itu sedang saya menunggu di satu perusahaan asing, saya akan memimpin satu pelatihan manajemen khusus para manajer above. Manajer sampai tingkatan direktur. Itu saya masih ingat tahun 2011. Pada 2011 itulah saya kaget dan saya shock melihat orang ini dipanggil Tuhan. Dan shock saya yang kedua adalah selain umurnya sudah sangat tua, yang membuat saya shock luar biasa, umur 95 tahun, besoknya dia akan presentasi di Harvard University, top class universitas mengenai manajemen strategik dan lain sebagainya. Dia sedang menyiapkan tulisannya di atas ketik di Claremont. Claremont itu di Los Angeles, dan dia menjadi satu guru besar di Claremont University untuk graduate school. Dan dia dibesarkan di sana, dan dari pikiran-pikiran manajemennya di Harvard Business School, di Harvard Business Review, dari majalah SBR yang dikeluarkan oleh Harvard itu selalu tulisannya ditunggu-tunggu orang. Bahkan CEO atau presiden direktur dari P&G yang ada di Amerika selalu mengingat seluruh pikiran dia, membaca tulisan dia. Bahkan Jack Welch, seorang CEO daripada General Electric yang begitu agung, begitu luar biasa, dan banyak orang lain lagi, selalu dipengaruhi oleh beliau. Beliau mengatakan bahwa seluruh hidup manusia di dunia ini tidak akan mungkin bisa berakhir begitu saja. Itu yang dikatakan surrender. Nah, quotes-nya dia itu yang saya catat, dan ini juga menggugah dari seorang CEO dari P&G. Ini saya catat kalimatnya, dan itu diingat terus. Dan saya pun pribadi ingat kalimat itu. Maka awal tadi saya mengatakan, even though coronavirus disease overwhelming, seperti tsunami, hampir 190 negara. Kalau virus-virus yang lain hanya beberapa negara, tetapi ini virus corona masuk merangsek hampir banyak negara, hampir 3/4 negara di dunia ini. Berarti ini menjadi satu bukti perkataan-perkataan daripada Peter Drucker memberi satu yang bersifat inspirasional. Dan quotes ini secara pribadi, direct, indirect, membuat saya terkagum-kagum dan terus mengamini, memikirkan hal ini. Tapi setiap pikiran-pikiran dia, quotes ini, saya related kepada firman Tuhan. Saya coba menilai ini, adakah konteks ini di dalam rahasia atau misteri yang Tuhan sudah catat di dalam firman. Secara pribadi saya mengatakan yes. Karena Tuhan di dalam firman-Nya juga mengatakan kita harus menemukan jati diri kita. Terus-menerus berkembang, terus-menerus berkembang.
Maka tidak heran kalau di Jepang ada perkataan just in time di dalam manajemen, manajemen factory manajemennya dia, atau manajemen di dalam budayanya di satu korporasi. Jepang juga mengatakan satu filsafat manajemen yang dikembangkan sebenarnya dia ambil dari seorang ahli statistik yang di Amerika, ditolak di Amerika, lalu dipakai di Jepang dan dikembangkan di Jepang. Yaitu mengenai TQM, Total Quality Management. Total Quality Management secara sederhana dikatakan adalah continuous improvement. Jadi terus menerus diperbaiki sampai sempurna di dalam konteks saat itu, dan akhirnya mempunyai nilai yang sangat tinggi, dan akhirnya customer trust on you. Tetapi lebih dari itu semua, seperti awal saya katakan, God trust on you. Kalau God trust in you, itu adalah sudah pada posisi yang paling tinggi, dan kita surrender, totally surrender. Kita secara total berserah kepada dia. Maka dia mengatakan kalimatnya begini, a time of turbulence is one of great opportunity for those who understand and exploit the new reality. Wow, praise God. A time of turbulence is one of great opportunity for those who understand and exploit the new realities. Terjemahan bebasnya adalah adanya satu turbulensi, adanya satu kekacauan, adanya satu kegentingan, krisis apapun. Itu adalah satu kesempatan yang paling besar. Satu kesempatan untuk orang yang paham hal itu semua, tidak jebak dikunci oleh satu ketersempitan situasi seperti itu. Justru orang itu mengeksplorasinya menjadi satu realitas yang baru. Dan ini bagi CEO P&G mengatakan itulah roadmap kami di dalam perusahaan, peta jalan kami. Jadi ada pesaing, competitors, ada barang yang akan kita distribusikan, barang yang akan kita kembangkan, atau kita akan kerjakan kepada customer yang sesuai dengan produk ini. Kita bukan sesuatu yang kalut, justru kita akan ada satu happiness, atau menurut istilah saya joyful before the God. Jadi Bapak Ibu sekalian, Peter Drucker, tokoh yang ketiga, menjadi satu warisan, legacy di dalam Anda dan saya secara pribadi. Anda nanti bisa lihat, baca buku-bukunya, dan juga di YouTube mengenai dia di interview atau seminarnya. Memang bahasa Inggrisnya dalam masa tuanya itu sulit didengar, tapi kita bisa pakai earphone, bisa dengarkan dengan baik. Satu lagi orang, jadi banyak tokoh-tokoh sebenarnya. Jadi ada yang dari manajemen, ada orang teolog, ada pengkhotbah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, ada filsuf, ada edukator, dan lain sebagainya. Tetapi satu lagi, ada juga bintang film. Ya, saya tidak bahas lagi, mungkin nantilah satu saat. Satu ini di depan saya, Sang Peter Drucker. Satu lagi adalah Johan Cruyff. Kenapa saya kagum dengan beliau? Dia seorang ingenius. Personally, saya mengatakan Johan Cruyff the number one, greatest. Orang banyak mengatakan Pele nomor 1, 2 Maradona, 3 mungkin antara Cristiano Ronaldo, Maradona, ketiga Johan Cruyff, Cristiano Ronaldo ataupun Messi nomor 4. Kadang 3-4 Johan Cruyff. Tapi bagi saya, setiap saya pelajari, saya mengenal beliau secara langsung pada final Piala Dunia 1974. Saya ada dari keluarga yang sangat miskin sekali, frankly speaking. Papa saya bukan koruptor, kerja di pegawai negeri, orangnya pinter, administrasinya luar biasa, berani lawan arus. Dia kerja di pegawai negeri, saat itu di pekerjaan umum, Inspektorat Jenderal. Bayangkan satu tempat yang basah, tapi karena dia tetap konsisten, tidak koruptor, maka kami nggak kaya-kaya, anak buahnya kaya-kaya. Maka papa saya bilang, itu anak buah papa, ini semua, mereka kaya semua, punya harta. Papa tuh tetap setia, walaupun saat itu, frankly speaking, my friend, my colleagues, papa saya itu tidak percaya Tuhan, hanya great thinkers, free thinkers. Dia banyak baca buku. Saya dari umur kecil itu sudah baca Kompas dari umur 9 tahun. Saya sudah baca Intisari atau seperti Reader Digest. Jadi papa saya tuh sampai satu kamar penuh itu ada koran-koran, ada Intisari, majalah. Jadi saya pelajari. Jadi kalau teman-teman lihat dari belakang ini sebagian, ya memang ini buku saya pribadi.
Ada sebagian dari buku-buku papa saya waktu dia meninggal, saya ambil yang masih ada, yang tidak tergerus dengan banjir dan seterusnya. Apa yang saya mau katakan di sini? Pada tahun 1974, saya kaget dengan seorang, waktu itu umur saya masih muda, masih SD. Saya kaget dengan Johan Cruyff. Permainannya seperti bola itu dirijen. Seperti indah sekali, seperti orang main balet. Semua orang itu bergerak. Itu disebut total football. Jadi total football membuat orang itu terpana. Sampai-sampai raja bola saat itu, Pele yang sudah pensiun, dia harus berdiri melihat seorang yang bernama Johan Cruyff. Dia mengatakan, wow, he's a wonderful. He's the architecture of football. He make football be life. How one of person in 90 minutes, they make with the friend, he make playing game the football be life. Jadi sesuatu yang hidup. Lalu saya pelajari apa itu total football. Di Areopagus saya sudah bahas mengenai total football, dikaitkan dengan total football management. Itu juga saya pribadi menjalankan itu semua. Jadi dia mengatakan space and time. Space and time artinya menurut beliau, waktu kita masuk di dalam konteks lapangan, luas lapangan, kita harus mendistribusi bola dengan kecerdasan seperti orang tidak lagi lihat kanan kiri, tapi ada kepekaan. Kita bergerak seperti main orkestra. Ada orang yang dirijen, semua orang yang bermain musik, baik dia biola, violin, piano, dan lain sebagainya, dia melihat dari kacamata hati. Bukan dari kacamata yang belalak selalu, tapi hatinya penuh. Jadi ada kelegaan yang luar biasa. Nah, beliau mengajarkan, gunakanlah sebisa mungkin ruang yang kita hadapi itu, kita luaskan. Kita kuasai bola itu, kita bergerak, mendribble bola itu dengan kecerdasan, dengan improvisasi, mata yang melihat gawang yang akan kita tuju, karena kita diikat oleh waktu 90 menit, 2 kali 45 menit. Bagaimana kecerdasan satu dengan yang lain dengan improvisasi, semuanya bisa bergerak dari belakang sampai depan. Jadi waktu itu di satu perusahaan, beberapa perusahaan, saya sering menyetel tentang total football. Waktu kesebelasan Belanda melawan Jerman, Belanda lawan siapapun, mereka bergerak semua, tidak melihat kanan kiri, tapi bergerak luar biasa. Dan itu begitu indah, sampai kita pun yang nonton seperti terbawa, seolah-olah kita sedang berada di lapangan dan bermain bola. Dan apa yang terjadi? Pada saat itulah beliau mengatakan 2 kali 45 menit bagaimana gol bisa terjadi. Disitulah menjadi satu inspirasi, surrender. If you are already in the field of game, you must make decision how to shoot the ball and be a goal. Ini menjadi satu keteduhan bagi saya, memahami seluruh rentetan secara common grace, anugerah Allah secara umum, dan special grace, ada keunikan keperbedaan umat yang digarap oleh Tuhan. We are disciple of God. Kita adalah murid-murid Tuhan. Ingat perkataan saya, rekan-rekan. Kita bukan menjadi fans club. Kita justru mengembangkannya sesuai dengan potensi dan karakteristik kita. Dan kita tidak boleh cemburu kepada satu dan yang lain. Jadi kita seperti Peter Drucker mengatakan, mengeksplorasi. Even though there is so much turbulences around us, surround us. This is not the end of the history. This is not the end of your event of life. This is not the end of playing the game. But this is the starting, a new beginning. A new beginning. Jadi kita harus improvisasi. Seperti Peter Drucker, seperti Abraham Kuyper. Nah, sekarang apa yang saya mau simpulkan? Sudah hampir 1 jam ini. Rekan-rekan Bapak Ibu Saudara sekalian, kolega. Saya mau ambil dari ayat Alkitab dulu nih. Ayat Alkitab yang menggugah saya secara pribadi dari rentetan-rentetan sebegitu banyak yang saya coba sederhanakan, yaitu dari Kisah Rasul pasal 26. Kisah Rasul pasal 26 ini ditulis oleh siapa? Oleh Lukas, seorang tabib, seorang dokter. Maka tulisannya itu dengan latar belakang dokter mempunyai satu rentetan yang begitu hidup. Satu historical, satu fact finding, sesuatu yang dianalisis, sesuatu yang dinarasikan menjadi satu cerita yang hidup. Jadi bukan Deadwood Society seperti film
yang masa lalu, tetapi ini menjadi lively, the voice of God in our society. Jadi perkataan-perkataan Tuhan yang hidup, yang berbicara keluar dari jiwa yang paling dalam, yang kering, yang banyak masalah. Dan ini saya akan baca Kisah Rasul pasal 26 ayat 19 mengenai kisah perjalanan Paulus yang ditempeleng oleh Tuhan menuju Damsyik, tetapi sewaktu dia dipakai Tuhan luar biasa, resiko yang sangat menakutkan, dan juga persoalan yang sangat tidak pernah berhenti, tidak pernah santai. Justru dia mendapatkan satu rahasia, warisan yang tertulis di dalam jiwanya, itu menjadi satu the promising, menjadi satu kesegaran yang luar biasa. Yaitu dikatakan begini, sebab itu dia menghadapi satu pledoi di Raja Agripa karena dituduh dia akan dibunuh karena menggugurkan seluruh teologi orang Farisi Saduki, bahkan juga filsafat orang Yunani, bahkan juga kekuasaan Romawi. Seluruh pemerintahannya, manajemennya, strategi, cara hidup masyarakat saat itu berubah total karena kehadiran orang yang diutus oleh Tuhan. Nah, ini penting bagi rekan-rekan. Di mana Tuhan sudah panggil from the highest tower, I call your name. Kamu dan saya harus membuat earthquake, gempa bumi, dalam arti benar, bukan arti negatif. Kehadiran that kind of people here and come make something different. Make something different is not enough, but they always better and better and be the first always in their career. Kampus, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ini menjadi satu hal yang menarik, seperti Rasul Paulus mengatakan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Perjumpaan dia dengan Tuhan, siapakah engkau? Lalu Yesus mengatakan, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Sinar yang begitu terang, lebih terang cahayanya dari matahari yang sangat silau, itu membuktikan dia adalah Kristus, Allah yang hidup. Berarti dia jatuh dari kuda itu dan dia buta. Dan situlah satu pengalaman. Kalau jiwa sudah disentuh, hati sudah dibakar, dan hati sudah dipimpin oleh Roh Kudus sebagai kompas dan juga sebagai tiang awan siang hari yang begitu terik, tapi tiang api di malam hari merepresentasi semua keadaan itu menjadi tenang. Krisis, kesulitan apapun, cahaya Tuhan itu tidak akan pernah luntur. Jadi kalimat ini saya baca lagi, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Ini sekaligus saya ingin mengatakan, setiap apa yang kita baca firman Tuhan Alkitab setiap hari, Anda dan saya, tidak mungkin Anda tidak bertumbuh, karena disitulah kita menemukan kepuasan air hidup yang tidak akan pernah berakhir. Make God satisfaction adalah ciri Anda dan saya waktu berada di korporasi, di dalam karir Anda dan saya. Anda harus ingat, apakah Tuhan membukakan visi kepada Anda dan saya, Tuhan tempatkan di perusahaan itu? Apakah Tuhan memanggil saya berada di tempat itu? Apakah Tuhan memberikan satu agendanya kepada saya dan Anda secara pribadi untuk berkarir di tempat itu menjadi berkat? Pasti ada konflik, pasti ada resiko, pasti. Semakin dekat sama Tuhan, konflik pasti ada. Kenapa? That's normal. Makin dekat sama Tuhan, kita seperti api. Wajah kita merontokkan semua orang yang koruptor, semua orang yang malas, semua orang yang bohong, semua yang malas, semua orang yang palsu. Karena waktu kamu dan saya berbicara, waktu kamu dan saya bekerja, diikat dengan deadline, kita justru lebih cepat dengan deadline. Setiap saya bekerja, selalu saya mengatakan, kapan deadline-nya bos? Kalau dia bilang seminggu, saya berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan tolong saya, beri hikmat, bijaksana. Saya bisa kerjakan lebih cepat dari 7 hari, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Dan kita selalu ciptakan segala sesuatu yang berbeda. Sehingga teman-teman kita melihat kita bukan sebagai contoh, nama saya Tumur Tobing, tetapi saya adalah murid daripada Kristus, dibaca oleh semua orang. Seperti Paulus katakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 3, bahwa kita adalah surat-surat Kristus yang dibaca oleh teman kerja kita, oleh kolega kita, oleh bos kita, oleh segala sesuatu. Sehingga mereka melihat kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan Anda dan saya secara pribadi.
Dan mereka melihat akhirnya mengagumkan, betul, dia adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. God trust on you totally. Jadi semakin dekat sama Tuhan, resiko konflik banyak. Tapi resiko dan konflik itu bagi saya ada dua hal. Pertama, itu Tuhan sedang memfilter, menyaring, dan memurnikan semua motivasi, semua hal, supaya kita tidak gampang jatuh dalam dosa. Ingat, dosa itu mengetuk di pintu hati kita, dan dosa itu mengintip setiap detik, bukan jam loh, detik. Saya selalu mengatakan di dalam diri saya, bahkan anak saya yang sedang kuliah di Amerika, ingat ya, Vio, kamu harus baca Alkitab setiap hari, doa setiap hari. This is mandatory. This is not compromise. This is not negotiation. This is a true. Karena firman Tuhan itu adalah kompas. Karena firman itu memberi kepuasan, ketenangan jiwa. Seperti Yesus mengatakan, berilah mereka makan. Oh guru, sudah malam, tidak ada lagi tempat kita untuk beli roti. Berapa roti yang kamu punya? Ada 5 petul roti dan 2 ikan. Ambillah itu, beri mereka makan, saya akan doakan jadi berkat dan dibagi-bagikan. Semua kenyang dan masih ada sisa. Itu membuktikan konflik, resiko itu difilter oleh Tuhan, dipurifikasi oleh Tuhan, supaya kamu dan saya makin berkembang, supaya kamu dan saya makin tajam. You must develop yourself and servant by God Himself in the reality. Jadi ini membuktikan bagaimana integrasi firman melalui kekuatan Roh Kudus dengan perspektif begitu banyak hal yang kita baca, banyak buku, banyak koran, banyak majalah, melihat YouTube, membaca berita dan lain sebagainya. Kita mempunyai satu keluasan wawasan dan kita tidak sempit. Sehingga waktu kita bicara dengan orang yang sama-sama Kristen tadi tidak bertumbuh di dalam Kristus karena dia bukan murid Kristus, dia belum menjadi murid Kristus, kita perlu sabar mendiskusikannya. Apa itu bicara musik? Apakah itu bicara tentang pertandingan bola? Apakah berbicara tentang sastra, bicara filsafat, bicara manajemen, bicara bisnis, whatever. We talk to them and we give them a new principle. They're never thinking about that. Because of what? Because not of me, of you. You have big IQ. No. God never talking about IQ. God always talking about how much you give your talent. How much you explore about everything given by God Himself. One by one. Uniquely. Jadi Tuhan meminta kita mengembangkan itu semua. Maka setiap Anda dan saya di dalam karirnya harus terus berkembang. Jangan berpuluh-puluh tahun pada posisi yang sama. Anda dan saya harus berpikir, kalau saya berpuluh-puluh tahun pada posisi yang sama, pertanyaan yang pertama, apakah Tuhan percaya kepada saya? Apakah Tuhan percaya kepada kamu? Kalau Tuhan percaya kepada saya dan kamu, berarti Tuhan akan memberi kepekaan, mendorong supaya kita makin lama makin berkembang, makin sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kebenaran, dan akhirnya menemukan seperti ini, creation regain, biblical basic for reformational worldview. Ini sesuatu yang menarik sekali, rekan-rekan. Bagaimana sesungguhnya hidup itu terus berkembang, terus bertumbuh. Jadi dengan perkataan lain, tema pada hari ini I surrender, saya selesaikan. Dan minggu depan kita akan umumkan lagi. Saya berharap sudah pakai live streaming. Kalau di sini pakai YouTube, direkam, emang live. Saya akan sebentar lagi, istri saya akan memanage, mengelola ini. Give me a time, mungkin 15 minutes, and then we'll distribute. Dan Anda teman-teman bisa viral, bisa diskusikan, bisa tanya kepada saya lain hal apapun juga, baik melalui WA dan apapun juga. Dan bagikan ini menjadi satu kekuatan, stand firm before God. Dan kita standpoint to proclaim whatever we know from the word of God, written thousand years. Apa yang sudah ditulis, dikatakan oleh Tuhan tidak bisa digeser oleh zaman apapun. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ditanam ke dalam jiwa Anda dan saya. Seluruh kasus di dunia ini, perang, kelaparan, viruses, kita nggak tahu viruses 100 tahun lagi akan apa yang terjadi, mungkin jauh lebih berat. Tetapi yang lebih utama, yang tidak bisa digeser oleh perang, oleh penyakit, oleh virus, oleh krisis apapun,
teknologi yang maju sekalipun tidak akan bisa mereduksi apa yang Tuhan katakan. Karena apa yang Tuhan katakan bernilai ribuan tahun, bersifat kekal. Dan apa yang Tuhan katakan itu adalah di God signature, adalah satu tanda tangan Tuhan untuk menjadi cikal bakal bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hal yang singkat kami bagikan hari ini. Sempurnakan, kuduskan, dan berilah hikmat agar seluruhnya kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan Areopagus Gathering pada minggu yang akan datang, untuk tema yang akan datang, dan akan dipakai live streaming. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Demikian teman-teman, apa yang saya sampaikan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.